Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supi Ardiansyah dengan NIM 2509017 kelas 1A Prodi D4 Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan apa itu internet, intranet, extranet, dan apa perbedaannya, serta pengertian VPN, ISP, dan TCP atau IP untuk mata kuliah konsep teknologi informasi di Universitas Harkat Negeri. Pertama, kita akan membahas apa itu internet. Internet atau Interconnection Network adalah jaringan komputer global yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi standar, yaitu TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Internet memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antar pengguna di seluruh dunia tanpa batas ruang dan waktu. Fungsi utama internet adalah sebagai sarana komunikasi global seperti email, chat, dan calling, sebagai media informasi dan pembelajaran, sebagai alat bisnis dan transaksi online, sebagai platform hiburan dan media sosial. Contoh layanannya Google, YouTube, Gmail, Wikipedia, dan berbagai marketplace online dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah intranet. Intranet adalah jaringan komputer private yang menggunakan teknologi internet seperti TCP atau IP dan web browser, tetapi hanya dapat diakses oleh anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi intranet itu tidak dapat diakses oleh orang umum. Seperti layaknya internet, intranet hanya bersifat seperti lokal saja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Intranet berfungsi untuk meningkatkan efisiensi kerja, kolaborasi, dan komunikasi internal secara aman. Fungsi utama intranet menyediakan akses informasi internal perusahaan, menjadi sarana komunikasi antar karyawan, mengatur dokumen dan data secara terpusat, meningkatkan produktivitas dan keamanan informasi, contoh portal pegawai, sistem HRD, e-learning perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah extranet. Extranet adalah jaringan yang memperluas fungsi internet dengan memberikan akses terbatas pada pihak luar organisasi seperti pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis. Dengan extranet, dua atau lebih organisasi dapat berkolaborasi, berbagi data, dan melakukan transaksi secara aman melalui koneksi internet yang terlindungi. Seperti pada gambar sebelah kanan ini adalah contoh penggunaan extranet, yaitu ketika satu perusahaan terhubung dengan perusahaan lainnya dan oleh seseorang yang memiliki akses tersebut. Fungsi utama extranet adalah memfasilitasi kerjasama antar perusahaan, memberikan akses data tertentu pada mitra eksternal, mendukung transaksi bisnis dan koordinasi jarak jauh, memperkuat hubungan perusahaan dengan mitra dan pelanggan. Contohnya, sistem pemesanan barang antar perusahaan, B2B, dan portal pelanggan. Selanjutnya adalah perbedaan internet dan intranet. Internet merupakan jaringan komputer global dan terbuka untuk umum, yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia untuk saling berbagi informasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai layanan publik seperti situs web, email, dan media sosial. Sementara itu, intranet adalah jaringan komputer pribadi yang tertutup yang hanya dapat diakses oleh anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Intranet biasanya digunakan untuk menyimpan data internal, berkomunikasi antar karyawan, dan mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada cakupan akses dan penggunaannya. Internet bersifat publik dan global, sedangkan intranet bersifat terbatas dan hanya digunakan untuk keperluan internal organisasi. Selanjutnya adalah perbedaan internet dan extranet. Internet adalah jaringan global yang terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Melalui internet, pengguna dapat mengakses berbagai informasi, layanan, komunikasi, hiburan, hingga transaksi online tanpa batas wilayah atau keanggotaan. Sebaliknya, extranet merupakan jaringan yang bersifat terbatas karena hanya dapat diakses oleh pihak tertentu di luar organisasi, seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan yang telah diberikan izin khusus. Tujuan utama extranet adalah untuk memfasilitasi kerjasama antar organisasi dan berbagi data secara aman melalui koneksi internet. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada cakupan akses, tingkat keamanan, dan tujuan penggunaannya. Internet bersifat publik dan umum, sedangkan extranet bersifat tertutup dan digunakan untuk kolaborasi bisnis yang terkontrol. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu VPN atau Virtual Private Network.
VPN atau Virtual Private Network adalah jaringan pribadi virtual yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet secara aman dan pribadi melalui koneksi yang terenkripsi. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirim dan diterima oleh perangkat pengguna akan melalui jalur aman, secure tunnel, menuju server VPN. Sebelum diteruskan ke internet, proses ini membuat pihak ketiga seperti penyedia layanan internet, ISP atau peretas tidak dapat melihat aktivitas online pengguna maupun mencuri data pribadi. VPN umumnya digunakan oleh perusahaan, lembaga, maupun individu untuk menjaga kerahasiaan data dan melindungi komunikasi digital dari ancaman keamanan, terutama saat menggunakan jaringan publik seperti Wi-Fi di tempat umum. Jadi ketika kita menggunakan VPN, alamat perangkat kita akan aman dari pelacakan ISP atau peretas. Jadi aktivitas kita tidak akan terlihat dan tidak akan ada pencurian data pribadi. Selanjutnya adalah cara kerja ISP atau Internet Service Provider. ISP atau Internet Service Provider adalah penyedia layanan internet yang memberikan akses bagi pengguna untuk terhubung ke jaringan internet global. Cara kerja ISP: 1. Terhubung ke jaringan internet global, backbone internet. ISP terhubung dengan jaringan utama internet dunia melalui kabel serat optik internasional atau satelit. Dari sinilah ISP mendapatkan akses internet untuk didistribusikan ke pelanggan. Kedua, mendistribusikan akses internet ke pengguna. ISP menyalurkan koneksi internet ke rumah, kantor, atau perangkat pengguna menggunakan berbagai teknologi seperti fiber optik, jaringan seluler, satelit. 3. Memberikan alamat IP, Internet Protocol. Setiap pengguna yang terhubung akan mendapatkan alamat IP unik agar perangkat bisa dikenali dan berkomunikasi di jaringan internet. Jadi setiap perangkat yang menggunakan jaringan internet memiliki alamat IP yang berbeda-beda dan tidak akan sama. 4. Mengatur dan meneruskan lalu lintas data rutin. Saat pengguna membuka situs, ISP akan mengubah server DNS untuk menghubungkan alamat IP tersebut, mengirim permintaan data ke server tujuan, meneruskan kembali data dari server ke perangkat pengguna. 5. Mengelola keamanan dan kualitas layanan. ISP juga berperan sebagai menjaga kualitas dan keamanan jaringan, seperti mengatur kecepatan internet atau bandwidth, membagi paket, menyaring konten berbahaya, firewall atau filter, memantau jaringan agar koneksi tetap stabil. ISP bekerja sebagai penghubung utama antara pengguna dan internet global, mulai dari penyedia akses, mengatur koneksi, hingga menjaga keamanan dan kestabilan. Contohnya adalah dari komputer ingin merequest ke server akan melalui ISP company seperti IndiHome, Bisnet, Telkomsel, Axiata, Maya Republik, dan yang lainnya. Dari komputer ke ISP baru dilanjutkan ke server tujuan. Dari server tujuan akan kembali lagi ke komputer. Selanjutnya adalah TCP atau IP. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah sekumpulan aturan komunikasi protokol yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat di jaringan internet agar bisa saling bertukar data. Fungsi TCP atau IP mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diterjemahkan antar perangkat, memastikan data sampai dengan benar ke tujuan melalui jaringan. Komponen utamanya: 1. TCP, Transmission Control Protocol, memecah data menjadi paket-paket kecil, mengatur agar paket dikirim dan diterima dengan urutan yang benar, memastikan tidak ada data yang hilang. Kedua, IP, Internet Protocol, menentukan alamat tujuan dan pengirim data menggunakan alamat IP, mengatur rute perjalanan data dari suatu perangkat ke perangkat lain. TCP atau IP adalah dasar komunikasi di internet yang memungkinkan semua perangkat di dunia bisa saling berhubungan dan bertukar informasi. Selanjutnya, cara kerja TCP atau IP. Seperti yang telah disebutkan bahwa TCP atau IP adalah protokol yang mengatur transfer data mulai dari pengembangan data menjadi paket-paket kecil hingga akhirnya diterima oleh perangkat menerima dalam keadaan utuh. Lebih jelasnya berikut cara kerja TCP atau IP. Perangkat A atau sebagai pengirim mengirimkan data berupa teks atau audio atau gambar atau media lainnya ke perangkat B sebagai penerima. TCP atau IP mulai bekerja dengan membagi data tersebut menjadi paket-paket kecil dan menambahkan berbagai informasi agar lebih aman. Di sisi lain, IP akan menambahkan label informasi alamat tujuan
pada paket tersebut. Data yang telah diubah menjadi paket-paket kecil selanjutnya akan dikirimkan ke alamat tujuan yang sama dengan jalur komunikasi yang mungkin berbeda. Setelah seluruh paket tiba di perangkat penerima, informasi protokol TCP akan diberikan verifikasi bahwa paket yang diterima benar-benar utuh dan tidak rusak. Jika paket tersebut rusak, perangkat penerima akan memberitahu pengirim untuk melakukan pengiriman ulang paket. Setelah diperiksa dan tidak ditemui kerusakan, paket-paket kecil selanjutnya akan disusun kembali menjadi data yang utuh dan dapat dibuka oleh perangkat penerima.